Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, di mana dan kapanpun Anda berada ketika membuka channel ini. Saat ini saya akan berbicara tentang metodologi penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif. Apakah metodologi itu? Metodologi itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencapai tujuan. Cara mencapai tujuan. Misalnya untuk mencapai tujuan belajar agar materi bisa dipahami oleh siswa, ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode pemberian tugas dan lain sebagainya. Setiap ilmu mempunyai metodenya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa itu digeneralisasi, yang memang setiap ilmu mempunyai spesifikasi. Ilmu sastra misalnya untuk meneliti karya sastra atau menganalisis karya sastra juga punya metodenya sendiri-sendiri. Ada metode formalisme, ada metode strukturalisme, ada psikosastra, ada sosiosastra, ada resepsi sastra yang oleh Abrams. Berbagai metode itu digeneralisasi menjadi 4 pendekatan: mimetik, pragmatik, ekspresif, dan objektif. Demikian pula nanti di ilmu yang lain tentu saja berbeda-beda. Itulah yang namanya metodologi. Setiap ilmu mempunyai metodenya masing-masing. Penelitian. Kata penelitian berasal dari kata teliti. Teliti dari kata titi. Artinya apa? Cermat. Jadi seorang peneliti adalah mencermati segala sesuatu yang sedang dihadapi. Untuk apa orang meneliti? Untuk mendapatkan kebenaran. Oleh karena itu, seorang peneliti pasti harus langsung berhadapan dengan data. Tidak mungkin seseorang meneliti yang namanya Budi, tapi tidak pernah bertemu dengan Budi. Ingin meneliti Siti, tapi tidak pernah bertemu dengan Siti. Mau meneliti kekuatan mesin, tetapi tidak pernah menyentuh mesin. Nah, jadi seorang peneliti harus berhadapan langsung dengan data. Data dicermati sehingga dia mendapatkan kebenaran dari data itu. Itu penelitian. Kemudian apa yang dimaksud dengan kualitatif? Kualitatif biasanya diversuskan dengan kuantitatif. Secara harafiah itu kuantitatif berhubungan dengan jumlah. Kalau berhubungan dengan jumlah berarti berhubungan dengan angka-angka. Sedangkan kualitatif itu berhubungan sesuatu yang tan kasat mata, tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, kalau kuantitatif itu bisa diukur dengan angka-angka tadi, misalnya tembok itu lebarnya berapa, panjangnya berapa, ketebalannya berapa, tingginya berapa, bisa
diukur dengan angka. Tetapi kalau kesetiaan seseorang, bagaimana? Kesetiaan seseorang itu bisa nampak apa tidak? Tidak bisa, kita tidak melihat, paling memprediksi. Oh, kalau tingkah lakunya semacam ini, biasanya orangnya setia, itu prediksi. Dan belum bisa untuk menentukan validitas data itu. Tetapi kalau yang angka itu sudah pasti. Kalau sentinya itu 10 senti ya pasti. Datanya valid, bisa diukur dengan alat ukur. Tetapi kalau kesetiaan, cinta, kemampuan itu tidak bisa. Meskipun di dalam dunia pendidikan itu banyak yang mengubah sesuatu yang kualitatif menjadi kuantitatif. Kemampuan diubah menjadi angka-angka. Dengan prosedur-prosedur tentu, dengan teknik-teknik tertentu, dengan teori-teori tertentu, cara mengubah dari deskripsi menjadi angka melalui angket atau melalui tes bisa. Tetapi apakah sesuatu yang kemampuan yang ada di dalam diri seseorang itu kemudian hanya bisa ditandai dengan angka? Tentu saja tidak. Jadi harus dideskripsikan, harus diceritakan. Kesetiaan seseorang itu harus diceritakan. Cinta seseorang itu harus dikatakan, bukan diangkakan. Jadi jelas yang dimaksud kualitatif adalah segala sesuatu yang menyangkut tan kasat mata, yang ukurannya tidak bisa secara pasti ditentukan oleh angka, tetapi harus dideskripsikan. Ya, itu. Maka metodologi penelitian kualitatif itu ranahnya adalah ranah-ranah yang tan kasat mata. Jadi meneliti tentang kesetiaan, kemampuan, rasa cinta. Nah, itu berhubungan dengan ilmu-ilmu humaniora dan sosial. Nah, jadi humaniora dan sosial itu otomatis merupakan ranah penelitian kualitatif. Bisa tidak dikuantitatifkan? Ya bisa saja, tetapi ya itu tadi, kurang pas. Jadi kurang pas, bisa tidak salah, tetapi kurang pas. Benar tetapi kurang pas. Mengapa terjadi demikian? Karena memang penelitian kuantitatif pada awalnya menghasilkan produk-produk penelitian yang spektakuler. Penemuan mesin, penemuan bola lampu, kemudian pesawat terbang sampai keluar angkasa, kemudian komputer yang kita nikmati saat ini, ya, ada sistem digital, itu semua hasil penelitian kuantitatif. Orang Indonesia biasanya kalau sudah melihat sesuatu yang spektakuler itu ingin meniru, meneliti manusia dianalogikan dengan meneliti benda, sehingga terjadilah yang namanya penelitian humaniora manusia, kesetiaan, kemampuan, cinta itu disamakan dengan penelitian kuantitatif. Maka kemudian sistem atau pola pikir penelitiannya menyesuaikan pola penelitian
kuantitatif. Nah, disinilah tidak salah, tetapi kurang pas. Gitu. Mosok setia disamakan dengan ukuran tubuh, berapa tingginya, berapa berat badannya, begitu. Kesetiaan tidak bisa diangkakan. Karena apa? Selalu dinamis. Saat ini setia belum tentu 2 jam berikutnya tetap setia. Seorang istri saat ini setia, tetapi 1 jam berikutnya suaminya terciduk selingkuh, ya otomatis kesetiaannya jadi luntur. Nah, semacam itu. Jadi itulah mengapa sebabnya perlu pemahaman secara intensif dan menyeluruh tentang metodologi penelitian kualitatif. Apa yang mendasari munculnya metodologi penelitian kualitatif? Karena sebelumnya memang sudah ada paradigma teori-teori yang mengarah pada penelitian kualitatif. Misalnya fenomenologi. Fenomenologi itu memang pertama merupakan filsafat yang melihat suatu peristiwa itu pasti ada fenomennya, ada gejala-gejalanya. Gunung meletus mesti ada gejalanya. Cuaca udara menjadi terasa panas. Burung-burung atau binatang yang ada di hutan di dekat gunung pada lari turun gunung. Ada getaran-getaran dan seterusnya dan seterusnya. Itu fenomen. Tanda-tanda mau hujan, ada fenomena, atau ada terasa sumuk, gerah sekali. Kemudian ada awan, kemudian awannya menghitam, makin lama makin turun, dan kemudian hujan. Ada tanda-tandanya, ada fenomena. Demikian pula seorang anak, badannya panas, kemudian hidungnya ada ingusnya, batuk-batuk. Nah, tanda-tanda dia terkena sakit influenza. Seorang dokter pasti mendiagnosis secara teliti untuk menentukan sakitnya apa agar bisa dicari solusinya, obatnya apa. Nah, semacam itu. Itu fenomena yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan, oh ini benar sakitnya ini. Oh ini benar akan turun hujan. Itu berdasarkan apa? Fenomen itu tadi. Nah, kebenaran fenomena itu karena kebiasaan. Jadi seorang dokter kalau baru pertama diagnosisnya belum tentu betul. Tetapi kalau dia periksanya dari kecil sampai besar, itu di satu dokter, maka dokter itu akan menjadi spesialis dokter pribadinya. Karena apa yang diperiksakan selalu direkam oleh dokter itu menjadi rekam medis, sehingga penanganannya bisa dilihat dari rekam jejak medisnya. Demikian pula seorang ibu yang intens memelihara anaknya lebih dekat ibu daripada bapak.
dengan anak. Mengapa? Karena ibu yang menyusui, ibu yang mengasuh, yang memberi suapan, yang mengajari bahasa. Yang pertama kali ibu, maka disebut bahasa ibu. Karena ibulah yang lebih intens, yang lebih akrab dengan anak. Maka seorang ibu biasanya peka sekali terhadap gejala-gejala yang terjadi pada diri anak, sehingga dia bisa memprediksi, oh anak ini akan sakit ini, oh anak ini akan begini, dan seterusnya. Lebih peka ibu daripada bapak. Nah, dengan demikian sebenarnya karena kebiasaan, istilah Jawanya niteni, selalu mencatat gejala-gejala itu, kebiasaan itu, sehingga dia bisa memprediksi, kalau dokter mendiagnosis apa yang akan terjadi. Apa yang diperlukan untuk itu? Untuk seorang ibu agar bisa memahami dan mendapatkan kebenaran tentang gejala yang dialami anak. Apa yang harus dilakukan oleh seorang dokter agar diagnosisnya itu tepat dan benar? Maka yang diperlukan adalah empati. Empati terhadap anak itu. Empati terhadap gejala-gejala yang ada di dalam anak itu, sehingga seorang dokter bisa mendiagnosis secara tepat. Jadi kebenaran itu ditentukan oleh empati seseorang. Empati terhadap objek. Empati terhadap anak. Gejala-gejala yang dialami oleh seorang anak itu dirasakan betul oleh seorang ibu. Kalau seorang ibu itu seorang peneliti, maka dia harus berempati terhadap objek. Tanpa empati tidak bisa dipahami kebenarannya. Itu yang pertama, dasar pertama, bahwa sesuatu itu secara fenomenologis bisa diketahui kebenarannya kalau berempati terhadap objek. Saudara-saudara, itulah dasar teori pertama yang mendukung munculnya metodologi penelitian kualitatif. Teori yang kedua adalah teori hermeneutik. Apa teori hermeneutik itu? Hermeneutik menafsirkan. Jadi pada waktu itu terjadi apa istilahnya? Terjemahan Bible dari bahasa Ibrani, kemudian diubah menjadi bahasa Latin, dari bahasa Latin diubah atau diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi banyak naskah-naskah yang bertuliskan bahasa Ibrani, Aram, kemudian dibawa ke Yunani, ditulis dalam huruf Latin. Nah, dari sanalah kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa. Nah, untuk menerjemahkan itulah digunakan teori yang namanya teori hermeneutik, yang sangat terkenal itu teorinya Schleiermacher dan Gadamer, meskipun sebelumnya sudah digunakan oleh ahli yang lain. Bagaimana itu
Jadi seorang yang menerjemahkan suatu tulisan itu berharap bisa memahami arti sama dengan yang dimaksud penulis. Kalau tidak sama dengan penulis, setidak-tidaknya mendekati maksud penulis. Maka sangat rumit itu di dalam penerjemahan itu. Mengapa? Karena itu menyangkut bahasa satu ke bahasa yang lain. Naskahnya naskah kuno. Kemudian harus dicari manuskripnya, naskah aslinya. Kemudian variannya. Dari waktu ke waktu secara diakronis atau secara sinkronis. Itu bisa dilihat perkembangannya bagaimana, sehingga penerjemahan dari waktu ke waktu ada perubahan-perubahan adalah wajar. Mengapa? Karena orang berbahasa bahasa satu dengan bahasa yang lain, tentu saja menerjemahkannya berbeda. Contoh yang gampang saja, happy birthday diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi selamat ulang tahun. Nah, padahal birthday hari, lahir, hari kelahiran. Mengapa diterjemahkan menjadi selamat ulang tahun? Tapi masing-masing orang Indonesia paham yang dimaksud selamat ulang tahun adalah hari kelahiran. Jadi harus ada teknik-teknik penerjemahan kata per kata atau kalimat per kalimat atau didasarkan pada konteks. Nah, ini yang paling sulit. Jadi kalau menerjemahkan berdasarkan konteks budaya, konteks situasi dan kondisi pada waktu naskah itu ditulis di mana, dalam bahasa apa, kemudian budaya penulisnya seperti apa, di lingkungan masyarakat mana. Jadi sulit ya. Sehingga penerjemahan secara hermeneutik itu tidak bisa berdiri sendiri, harus berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu filologi, ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno, kemudian arkeologi untuk menentukan kapan sebuah benda itu ada, tahun berapakah benda yang ditemukan itu, secara arkeologi bisa ditentukan itu. Kemudian juga etnografi, ilmu-ilmu yang mempelajari suku bangsa. Suku bangsa dipelajari pasti pintu gerbangnya adalah bahasa, karena bahasa itu menunjukkan budaya mereka gitu. Kemudian ilmu linguistik itu sendiri, ya, ilmu linguistik itu juga berperanan penting. Dan kemudian juga ilmu sejarah. Sejarahnya bagaimana kok bisa muncul tulisan semacam ini, kapan suatu tulisan itu muncul, ya. Nah, itulah ilmu hermeneutik. Berarti apa? Orang mencari kebenaran suatu naskah itu asli atau tidak, itu dari mana? Ya dari penafsiran. Orang menafsirkan berdasarkan data yang paling otentik, manuskripnya yang asli, ada peninggalannya apa tidak. Itu bisa dirunut dari varian-varian tulisan yang ada dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya sekedar menerjemahkan. Itulah hermeneutik, mencoba
menafsirkan suatu naskah berdasarkan konteks. Saudara-saudara, jadi lebih rumit lagi. Tapi intinya ilmu hermeneutik itu adalah mencari kebenaran berdasarkan penafsiran. Nah, jadi orang membenarkan itu bisa berdasarkan penafsirannya sendiri. Penafsiran sendiri itu harus didukung oleh data-data yang kuat. Tetapi kalau nafsirkan berdasarkan keinginannya sendiri secara subjektif, ya secara ilmiah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tetap menafsirkan untuk mencari kebenaran harus ada data-data yang mendukung penafsiran berdasarkan data. Itulah yang namanya hermeneutik. Jadi suatu penelitian itu selain menggunakan empati juga menggunakan logika. Penafsiran itu lebih menyangkut ke logika, sedangkan empati itu lebih menyangkut pada insting, emosi, ya, sesuatu yang instinktif. Semakin peka seseorang di dalam meneliti, maka hasilnya akan semakin bagus. Tetapi kalau tidak peka, ya tidak tahu kalau itu berhubungan karena tidak peka. Ya. Orang kalau ngomong, oh ini omongannya benar apa tidak, orang yang peka tidak tahu. Karena apa? Dari kebiasaan, dari fenomen-fenomen itu, oh, orang kalau ngomong gini biasanya menipu, hoax. Itulah saudara-saudaraku tentang teori hermeneutik yang mendukung pada munculnya metodologi penelitian kualitatif. Paradigma hermeneutik itu menunjukkan bahwa penafsiran pada sesuatu untuk mencari kebenaran itu tidak lepas dari logika. Yang ketiga, saudara-saudaraku, ada yang namanya interaksi simbolik. Interaksi itu berarti ada komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Sedangkan simbol adalah sesuatu yang berhubungan dengan budaya seseorang. Orang Jawa itu menyimbolkan kancil sebagai binatang yang cerdik. Berbeda dengan Inggris, Amerika, ada krokodil dan rabbit. Masing-masing daerah mempunyai budayanya masing-masing. Mengapa Indonesia melambangkan negara sebagai burung Garuda? Karena secara budaya, khususnya Jawa, ada budaya yang namanya Jatayu atau burung Garuda itu membela kebenaran. Ketika Sinta di bawah Dasamuka, kemudian artinya dibela oleh burung Garuda yang berakhir dengan burung Garuda mati, sehingga dia dijadikan sebagai burung pahlawan. Nah, itulah dari budaya situ kemudian diangkat menjadi lambang negara. Itu karena sudah berkembang di masyarakat bahwa burung Garuda adalah burung pahlawan yang membela kebenaran. Jadi burung yang membela kebenaran, maka dijadikan lambang negara. Saudara-saudara,
Interaksi simbolik berarti ada sesuatu yang disimbolkan. Sebagai contoh misalnya, seorang anak setelah lulus SMA pilih kuliah di UGM atau pilih di kuliah di swasta, sama-sama bebas tesnya. Kira-kira kalau anak Anda milih mana? Pastilah memilih UGM. Mengapa? Ya, UGM itu dianggap sebagai perguruan tinggi tua yang lulusannya itu bisa diterima kerja di mana-mana. Padahal si anak itu belum pernah kuliah di UGM. Mengapa bisa tahu? Karena adanya informasi dari banyak orang. Ya, banyak orang. Nah, itu yang namanya interaksi tadi, interaksi. Orang-orang itu menyimpulkan UGM sebagai perguruan tinggi yang bermutu dan sudah lama berdirinya, sehingga layaklah kalau itu dipilih karena sudah disimbolkan oleh masyarakat bahwa UGM itu perguruan tinggi yang bagus. Sehingga dari cerita itu, dari interaksi itu, orang kemudian menentukan pilihannya. Berarti interaksi simbolik itu berdasarkan penafsiran atau berdasarkan empati. Lebih pada penafsiran orang, menafsirkan perguruan tinggi yang bagus dan yang tidak bagus dengan skala penilaian banyaknya alumni yang dapat bekerja dimanapun, berarti berkualitas. Nah, jadi interaksi simbolik itu menafsirkan suatu hal tertentu kemudian dianggap sebagai suatu kebenaran meskipun dia belum masuk sebagai mahasiswa di perguruan tinggi itu. Tapi orang-orang yang sudah pernah di sana, orang-orang yang melihat lulusannya bisa menafsirkan kalau lulusannya itu bisa kerja, bekerjanya di negeri, bisa ada yang di swasta dan hasilnya bagus, maka dia akan menyimpulkan itu sebagai perguruan tinggi yang bagus. Jadi kebenaran secara interaksi simbolik itu ditentukan oleh penafsiran juga. Nah, saudara-saudara, jadi fenomenologi itu dari empati, hermeneutik itu dari penafsiran, interaksi simbolik juga dari penafsiran. Yang keempat, etnometodologi. Saudara-saudara, etnometodologi. Etno itu suku, metodologi ilmu yang mempelajari cara mendekati suku-suku. Jadi sebuah penelitian yang meneliti tentang suku-suku, biasanya suku terasing, suku yang tertinggal. Maka perlu diteliti mengapa sampai tertinggal, mengapa mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Itulah etnometodologi. Ya, kalau orang pengen memahami jiwa seseorang, lebih bagus dari jarak dekat atau hanya dilihat fotonya. Kalau dukun cukup dilihat fotonya. Tetapi kalau seorang peneliti, dia harus mengakrabi objek. Kalau Anda pengen meneliti suku Jawa, maka Anda harus hidup di lingkungan masyarakat Jawa. Jangan hanya melihat dari sumber pustaka, tapi langsung
hidup di lingkungan orang Jawa. Jangan hanya 1 bulan, 2 bulan, setahun, tapi bertahun-tahun. Maka saudara akan tahu persis bagaimana orang Jawa. Sama seperti ketika Anda mau pacaran, pengen tahu pacarnya jiwanya bagaimana, ya jangan sekali pandang langsung jatuh cinta, tapi lihat saja dulu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, atau sampai setahun. Lebih lama, saudara akan lebih tahu bagaimana kebiasaannya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana cara bicaranya, dan kemudian bagaimana jiwanya. Demikian pula kalau Anda ingin memahami suatu suku tertentu, Anda akan lebih bagus, lebih intens kalau Anda terjun langsung hidup di antara mereka. Anda harus berempati dengan mereka. Meneliti para pemulung, Anda harus terjun langsung ikut memulung, hidup di lingkungan pemulung. Maka hasilnya akan lebih bagus dibanding kalau hanya datang sekali kemudian mendeskripsikan hasilnya. Jadi paham bahwa etnometodologi itu agar dapat menentukan kebenaran dari suku itu, apa yang terjadi pada suku itu, budayanya apa, bahasanya seperti apa, harus ada empati. Empati terhadap suku itu otomatis saudara harus mengakrabi, menggumuli masyarakat itu lebih lama akan lebih tepat dan benar. Tapi semakin sedikit ya semakin kurang ketepatannya, kurang kebenarannya. Etnometodologi mendasarkan penentuan benar dan tidaknya adalah dari empati. Yang terakhir saudara-saudaraku, yaitu paradigma teori budaya. Budaya itu bisa terbentuk karena adanya nilai, norma-norma yang dihadirkan oleh masyarakat tertentu. Norma-norma itu hasil dari penafsiran seseorang atau kelompok tertentu di dalam mengatur kehidupan. Kalau itu kemudian terjadi dengan baik, menjadi norma yang diyakini kebenarannya. Kalau diyakini kebenarannya, maka norma itu dilanggengkan, digunakan secara terus-menerus, jadilah yang namanya kebiasaan. Kebiasaan itu kemudian menjadi pandangan hidup, itulah yang namanya budaya. Berarti teori budaya itu sebetulnya merupakan hasil penafsiran dari norma-norma yang hidup di lingkungan masyarakat tertentu. Karena budaya itu dimiliki oleh kelompok masyarakat yang kemudian mempengaruhi setiap individu untuk menjalankannya. Teori budaya menentukan kebenarannya berdasarkan penafsiran. Jadi, metodologi penelitian kualitatif itu tidak hanya sampai pada logika saja di dalam penelitiannya, tetapi diteruskan dengan yang namanya empati. Suatu kasus pembunuhan, misalnya ada seorang yang mengambil uang di bank, kemudian pulang dikuntit oleh perampok, dan perampok itu kemudian menjambret, merampok uangnya di jalan, kebetulan sepi.
Dan karena yang dijamret melawan, kemudian ditusuk dengan belati. Akhirnya uangnya bisa dibawa kabur dan ada orang yang kebetulan lewat menolong. Karena tidak tahu cara menolong, ya tahunya ada belati menancap di situ, orang itu kemudian mencabutnya. Ketika mencabut itu polisi datang. Kebetulan datang. Nah, siapa yang dijadikan tersangka? Pastilah orang yang mencabut itu. Karena secara objektif, secara kasat mata adalah orang itu. Tetapi kalau orang itu, aku tidak membunuh, saya itu menolong. Polisi yang peka akan mempertimbangkan perkataan itu. Tetapi kalau secara hukum legal, dialah tersangka. Jadi secara objektif dia tersangka. Tetapi secara empati belum tentu, masih dicari kebenarannya. Jadi itu saudara-saudaraku, paradigma munculnya metodologi penelitian kualitatif yang didukung oleh 5 macam teori yang utama: fenomenologi, hermeneutik, interaksi simbolik, etnometodologi, dan teori budaya. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan di season berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.